Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman para mahasiswa khususnya STKIP Pasundan yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat hidayah serta nikmatnya yang sangat luar biasa, kita sampai detik ini masih senantiasa diberikan kesehatan. Semoga akan selalu terus dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa juga selawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat tabiinnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang rindu akan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini merupakan materi yang saya kira ini materi terakhir dalam analisis statistika yang kita pelajari secara manual ya, yaitu berkaitan dengan pengujian hipotesis yang terutama ini menggunakan metode eksperimen ya, yaitu uji kesamaan dua rata-rata menggunakan skor berpasangan. Pertama yang perlu diketahui bersama bahwa pengujian hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata ini dikhususkan bagi penelitian eksperimen yang menggunakan desain minimal ya pretest posttest, yaitu menggunakan satu kelompok ataupun bisa nanti membandingkannya dengan kelompok yang lain apakah itu eh, sama sampelnya ataupun berbeda gitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya untuk pengujian hipotesis uji kesamaan dua rata-rata menggunakan skor berpasangan ini ya, pada intinya tujuan dan syarat dasarnya pertama membandingkan dua nilai rata-rata pada setiap kelompok ya. Kalau misalkan nanti cuma satu kelompok menggunakan pretest posttest one group ya, yang one group pretest posttest di desain, berarti nanti membandingkan antara hasil pretest dan juga hasil posttest ya untuk rata-ratanya. Nah, di mana setiap data yang terkumpul itu sudah melalui pengujian prasyarat analisis ya, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, syarat untuk melakukan uji ini yaitu yang pertama, data yang didapat itu harus berdistribusi normal ya. Kemudian juga memiliki varian yang sama atau homogen, yang dimana materi-materi ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi intinya adalah bahwa eh, pengujian hipotesis sama dua rata-rata ini yang menggunakan skor berpasangan ini itu bisa membandingkan antara pretest posttest maupun eh, membandingkan hasil rata-rata beda dari setiap kelompok ya. Nantinya kalau terutama kalau yang menggunakan kontrol. Nanti bedanya di kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu bisa dianalisis. Nanti hasilnya perbedaannya signifikan atau tidak dan lebih bagus yang mana. Gitu ya. Nah, kemudian penggunaan sampel dan tesnya juga yang harus sama ya. Jadi tidak boleh tadi sampelnya 10 kemudian berkurang ya jadi 9 atau nambah ya jadi 11 ataupun 15 dan sebagainya. Itu kalau bisa menggunakan sampel dan tes yang sama jumlah maupun jenis tesnya ya. Kemudian untuk desainnya yang digunakan adalah pre-test, post-test. Tadi sudah saya katakan karena pada dasarnya kita ingin membandingkan perbedaan dua data ya, yaitu pretest sama posttest ataupun nanti perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok dua. Untuk rumusnya teman-teman semua bisa dilihat di layar. Yang perlu saya bacakan mungkin mengenai keterangannya. T itu adalah nilai skor yang dicari atau nilai signifikansinya ya, T hitungnya gitu ya. Kemudian B itu adalah nilai rata-rata bedanya ya. Kemudian SB adalah simpangan baku beda dan juga jumlah N ya, atau N itu adalah jumlah sampel. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman kita langsung saja ke contoh soal ya. Misalkan di sini
seorang mahasiswa melakukan penelitian pembelajaran ya tentang kemampuan passing bawah bola voli menggunakan media modifikasi kepada 15 orang siswa. Nah, konsepnya berarti di sini penelitiannya itu adalah bahwa ada seorang mahasiswa yang dimana dia melakukan suatu penelitian dengan metodenya eksperimen, ya. Artinya eksperimen itu berarti si mahasiswa tersebut melakukan treatment perlakuan ya kepada 15 orang siswa yang dimana sebelum dia melakukan perlakuan ya itu dia tes dulu ya, tes passing bawah bola volinya dulu. Sehingga nanti didapat dari 15 orang itu skornya dapat berapa untuk masing-masing sampel. Nah, kemudian setelah tes awal atau pretest ya, dia langsung melakukan treatment ya menggunakan media modifikasi. Ya, apa itu modifikasinya? Apakah peralatan seperti bolanya atau netnya atau lapangannya seperti apa ya. Kita tidak membahas itu, namun setelah melakukan beberapa perlakuan, kemudian di beberapa pertemuan dan setelah pertemuan terakhirnya dia melakukan post test atau tes akhir dengan jumlah sampel dan juga tes yang sama. Nah, sehingga didapatlah skor demikian ya. Itu bisa dilihat pada tabel tersebut untuk data pretest, post testnya untuk masing-masing sampelnya. Di sana ada 15 orang ya. Contoh misalkan pada hasil tes orang pertama, sebentar saya coba untuk kasih laser dulu. Ya, misalkan ini pada orang pertama ya, ketika pretest sebelum diberikan perlakuan dia skornya 18. Nah, ketika sudah dikasih perlakuan menggunakan media modifikasi, ternyata dites lagi hasilnya adalah 47. Begitupun orang yang nomor 2, hasil pretestnya 25, kemudian hasil post testnya 52 dan seterusnya sampai ke orang 15. Nah, pertanyaannya adalah tentukan apakah media modifikasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan passing bawah siswa pada taraf alfanya itu adalah 0,05 atau besarnya standar errornya atau standar kesalahannya adalah 5% ya. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman semua, jadi sebetulnya ketika teman-teman nanti mempunyai data mentah seperti ini, maka dikerjakannya itu sesuai dengan urutan untuk yang metode eksperimen ya. Jadi cari dulu rata-rata simpangan bakunya, kemudian juga dicari apakah data-data ini itu berdistribusi normal, kemudian apakah variansinya sama atau homogen ya. Kemudian kalau misalkan syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka dilakukan pengujian uji T atau uji hipotesis ya, seperti yang akan kita pelajari. Ini ya, ini konsep dasar untuk contoh soal berikut ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, teman-teman semua, kita masuk ke bagaimana cara menjawabnya. Pertama yang harus kita cari adalah rata-rata dan simpangan baku. Itu hal yang paling utama ya. Tetap karena nanti kita akan cari perbedaan rata-rata bedanya. Maka dari itu kita cari dulu untuk setiap datanya di rata-rata dan simpangan baku. Nah, misalkan ya, teman-teman semua, ini kita sudah susun tadi ya sesuai dengan data yang ada di tabel bahwa orang pertama itu tes awalnya dapat 18, tes akhirnya dapat 47. Kemudian untuk yang nomor 2 juga sama ya. Tes awalnya 25, kemudian tes akhirnya 52. Kemudian yang sampel nomor 3 ini di tes awal dia dapat 27, kemudian di tes akhirnya dapat 49 dan seterusnya. Nah, maka yang harus kita cari tahu dari sini adalah nilai rata-rata dan simpangan baku untuk setiap data tes awal maupun tes akhir. Itu ya. Nah, kemudian kita cari juga terkait dengan selisih atau bedanya ya dari tes awal dengan tes akhir. Nah, kira-kira ini ada perbedaannya berapa skornya gitu ya. Misalkan untuk mencari selisih ini ya sebetulnya tinggal dikurangi saja ya, skor tertinggi dikurangi skor terendah. Nanti ketahuan tuh selisihnya berapa atau bedanya berapa. Nah, ini dilambangkan dengan huruf B ya. B itu berarti bedanya. Ini dari 18 ke 47 ini bedanya berapa
ya, 29. Dari 25 ke 52 bedanya berapa? Oh, 27 dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman setelah dapat skor ini nantinya dituliskan juga untuk bedanya ini berapa untuk setiap sampel. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua baru kita analisis kepada tabel-tabel yang dibutuhkan untuk menunjang rumus di awal tadi ya. Jadi teman-teman semua tabel bantuannya ada eh, apa 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ya. Yang pertama adalah kita cari bedanya dulu, beda dari setiap pretest posttest. Kemudian cari adalah untuk mengetahui nilai dari rata-rata ya setiap bedanya. Jadi misalkan beda ini tuh nanti diketahuinya berapa rata-ratanya ya. Di sini saya tidak mencantumkan rata-ratanya, nanti teman-teman bisa bisa pelajari ya. Jadi ada tabel bantuan XB dikurangi XB dari rata-rata B. Jadi untuk rata-rata beda ini dicari dulu ya, misalkan taruhlah kita asumsikan 20 begitu ya, atau 26 misalkan ya. Nah, maka nanti XB ini ya, XB itu adalah nilai ini ya, nilai beda dari setiap sampel berarti dikurangi rata-rata. Rata-rata dari nilai beda ini. Misalkan rata-ratanya 26. Maka nanti 29 dikurang 26 yaitu tuliskan 3. Kemudian 27 dikurang 6 misalkan 1 ya. Kemudian 22 dikurang 26 min 4 misalkan ya, dan seterusnya. Oke, sehingga nanti teman-teman setelah itu cari untuk dikuadratkannya ya, biar nanti ketahuan sigmanya. Jadi setelah diketahui pengurangan dari nilai beda dengan rata-ratanya, kemudian nanti dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat 1, min 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, dan seterusnya ya. Kemudian sama jumlahkan juga ya. Nah, kemudian setelah kolom ini itu ada kolom XI dikuadratkan, atau X ini kan tes awal ya. Tes awal yang dikuadratkan. Jadi 18 kuadrat itu 324, 25 kuadrat 625, dan seterusnya. Ini juga sama ya, nantinya dijumlahkan dan sebagainya. Kemudian untuk tes akhirnya juga sama, X2 kuadrat ya, untuk 47 kuadrat nanti hasilnya berapa, 52 kuadrat nanti hasilnya berapa, dan seterusnya. Ya. Oke, habis itu teman-teman, jadi pertama adalah mencari nilai rata-rata dan simpangan baku. Nah, kita asumsikan bahwasannya teman-teman semua ya, untuk rata-rata kan ini kita sudah ketahui untuk pencariannya ya, ini menggunakan rata-rata yang tidak dikelompokkan karena jumlah datanya cenderung masih sedikit ya, masih kurang dari 30 lah ya. Jadi kita menggunakan yang tidak dikelompokkan untuk tes awal misalkan ya, ini rata-ratanya tadi saya didapat 22,67. Kemudian untuk tes akhirnya ini rata-ratanya 48,67. Untuk rata-rata bedanya ini adalah 26. Nah, sehingga untuk simpangan bakunya juga sama ya, menggunakan simpangan baku rumus yang tidak dikelompokkan, sehingga didapatlah asumsinya ya, bahwa untuk tes awal simpangan bakunya adalah 2,90, kemudian untuk tes akhirnya didapat 3,18, untuk simpangan baku bedanya ini dapat 4,44 ya. Jadi sebetulnya untuk simpangan baku tes awal, tes akhir, dan uji beda ya, ini menggunakan data dari rata-rata masing-masing ini ya, rata masing-masing pengujian ini. Oke, baik ya. Kalau ini sudah dipahami teman-teman semua, baru kita masuk ke pengujian analisisnya ya. Kemudian yang keduanya itu adalah, jadi langkah pertama tadi cari dulu atau ketahui dulu nilai rata-rata dan simpangan baku ya. Kemudian untuk mengetahui analisis selanjutnya, tuliskan pasangan hipotesis yang akan diuji ya. H0 itu adalah B sama dengan 0, artinya tidak signifikan, atau H alternatif B tidak sama dengan 0 itu artinya signifikan.
ya, atau ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Nah, setelah itu baru substitusikan pada rumus berikut ya, mana T-nya itu adalah skor yang kita cari untuk T hitungnya. Kemudian B rata-rata itu tadi sudah diketahui ya 26. Kemudian simpangan baku rata-ratanya berapa ya. Kemudian untuk dibagi akar dari N. N itu adalah jumlah sampel. Nah, sehingga setelah melakukan perhitungan ya adalah T hitungnya 22,61 ya. Ini adalah T hitung nantinya ya. Ini yang nantinya yang akan kita bandingkan. Nah, kemudian tuliskan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisnya, yaitu terima hipotesis 0 ya, jika min T ya atau negatif T hitung ini ya, T tabel ya, maaf. Ini jika alfanya 1 dikurang setengah alfa. Nah, 1 dikurang setengah alfa itu berarti 0,975 ya. Jadi 1 dikurang dikurang setengah alfa. Alfa berarti alfanya tadi 0,05 dibagi 2 jadi 0,025 ya. Itu di 1 dikurang 0,025 nanti dilihatnya 0,975 gitu ya. Nah, di mana T hitung ada berada di rata-rata itu ya dengan T tabel positif maupun negatif dengan DK-nya N kurang 1. Dalam hal lain berarti hipotesis 0 ditolak. Artinya apa teman-teman semua? Artinya jika T hitung ini itu lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis nolnya diterima. Nah, hipotesis nol itu apa tadi? Nah, hipotesis nol itu berarti tidak signifikan. Tapi kalau semisalkan nilai T hitung ini berada di luar ya garis penerimaan hipotesis ini, atau dalam artian T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ini ditolak. Artinya apa? H alternatif ini diterima, artinya signifikan. Ya. Kemudian tentukan batas kritis penerimaan dan penolakan hipotesisnya, yaitu T alfa ya, T tabel itu di 1 dikurang setengah alfa DKN kurang 1. Artinya nanti untuk melihat T tabel ya sebetulnya ini tuh. Jadi untuk T tabel di taraf kepercayaannya 0,975, DK-nya 14 itu nilainya adalah 2,14. 2,14 ini dilihat dari T tabel ya. Nanti saya share untuk T tabelnya gitu ya. Masih sama untuk penentuannya ditarik garis vertikal dan horizontal. Nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, ini ya, ini untuk T tabelnya. Nah, setelah itu oleh karena T hitung ya tadi 22,61 ini lebih besar dari T tabel ya, artinya tidak lebih kecil dari T tabel atau tidak lebih besar dari negatif T tabel ya, maka hipotesis nol ditolak. Artinya kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran menggunakan media modifikasi ini memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan passing bawah bola voli. Ya, ini mengasumsikan bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran bola voli menggunakan media modifikasi ya di yang diberikan di 15 orang sampel, maka nanti itu akan berdampak juga kepada seluruh jumlah populasi. Itu maksudnya. Kenapa bahasanya signifikan ya. Makanya walaupun secara data nanti sudah bisa terlihat bahwa ada peningkatan antara pre-test post-test ya, teman-teman. Namun tetap kita harus uji kebermaknaannya atau eh, signifikansinya gitu. Apakah ini signifikan atau tidak, bermakna atau tidak, ya kalau misalkan signifikan atau bermakna berarti itu bisa digeneralisasikan ya. Atau kalau misalkan tidak, nah berarti ini hanya berlaku untuk sampel itu saja gitu ya. Itu mungkin teman-teman ya untuk proses materi kali ini cukup sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman dan bisa nanti dipraktekkan sendiri. Ya, sekian, terima kasih. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, pengujian ini itu
teman-teman salah satu syaratnya itu, atau rangkaian syaratnya ya, rangkaian syaratnya itu harus, berdistribusi normal dan juga harus homogen ya. Terus juga menggunakan sampel dan tes yang sama. Dimana kalau misalkan ini tidak homogen atau tidak normal, maka pengujiannya menggunakan pengujian non parametrik. Nah, ujinya, eee, rumusnya nanti akan beda lagi, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita akan pelajari bersama untuk uji non parametrik, ya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.